Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Hasbullah, NPM 23014010066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan inflasi. Yaitu yang pertama yaitu latar belakang inflasi dan pengangguran. Yang pertama, inflasi dan pengangguran adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap negara. Kedua masalah ekonomi dapat mewujudkan beberapa pengaruh buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Kedua, masalah ekonomi dapat mewujudkan beberapa pengaruh buruk yang bersifat ekonomi, politik, sosial. Untuk menghindari beberapa pengaruh buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijelaskan. Yang kedua yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa di suatu negara selama periode waktu tertentu. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli uang, sehingga uang yang sama akan mampu membeli lebih sedikit barang atau jasa. Inflasi biasanya diukur menggunakan indeks harga konsumen atau indeks harga produsen. Adapun beberapa penyebabnya inflasi. Yang pertama, inflasi permintaan. Terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran. Yang kedua, inflasi biaya, disebabkan oleh peningkatan harga produksi, seperti kenaikan harga bahan baku dan upah. Yang ketiga, inflasi struktural, terkait dengan perubahan dalam struktur ekonomi yang mempengaruhi harga. Terus tingkat keparahan inflasi. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu tingkat inflasi rendah, biasanya di bawah 10% per tahun. Inflasi ini dianggap normal dan tidak membahayakan perekonomian. Yang kedua, inflasi sedang. Kenaikan harga berbeda pada kisaran 10-30% per tahun. Jika dibiarkan, ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tentunya pengertian pengangguran. Pengangguran adalah keadaan di mana seorang yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu usia produktif, sedang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja. Pengangguran mencerminkan ketidaksesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan jumlah pekerjaan yang ada dalam suatu perekonomian. Adapun penyebab pengangguran, yang pertama yaitu pengangguran friksional, adalah pengangguran yang terjadi sementara ketika seorang sedang dalam proses mencari atau berpindah pekerjaan. Biasanya ini terjadi pada lulusan baru atau pekerja yang mengundurkan diri untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Kedua, pengangguran struktural, disebabkan oleh struktur ekonomi atau industri, sehingga keterampilan ini yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Adapun penyebab yang ketiga, pengangguran siklis. Pengangguran yang disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi atau resesi. Di mana permintaan barang atau jasa menurun sehingga perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. Sekian dari saya, apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.